Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara onenku, kita jumpa lagi di Semangat Hidup Usia Lanjut. Kami Kebun Loten pada kesempatan sore hari ini ingin menginformasikan kepada saudara onenku semuanya tentang mengatasi tampias yang sangat mengganggu, yang bisa menimbulkan masalah bagian yang lain. Saudara onlineku, kesempatan ini kami mengambil waktu Kebun Loteng tetap kita rawat, oleh karena ini adalah pekerjaan yang mendesak. Kami utamakan untuk melakukan kegiatan benah atau berbenah rumah, yaitu mengatasi tampias air. Nah, kami tinggal di komplek perumahan yang menengah ke bawah, rumah kecil menghadap ke barat. Nah, pengembangan yang kami lakukan adalah pengembangan ke atas karena keterbatasan lahan, sehingga kami pun membuat kebun di loteng oleh karena keterbatasan lahan. Nah, alhamdulillah kebun loteng sudah berjalan sebagaimana saudara-saudara onlineku sudah saksikan di video-video yang lalu tentang bagaimana kebun loteng, tentang tanaman kebun loteng serta panen-panen kebun loteng. Nah, bahkan untuk dalam waktu minggu-minggu ini kami sedang mempersiapkan bibit sayuran untuk menggantikan sayuran yang telah dipanen sebelumnya. Nah, artinya merupakan satu siklus dalam berkebun, yaitu kita menyiapkan benihnya, kemudian memindahkan ke dalam media pembesaran, kemudian merawatnya, kemudian memanennya, dan kembali lagi pada mempersiapkan bibitnya untuk menggantikan tanaman yang berikutnya atau untuk menggantikan tanaman baru. Itu siklus. Nah, tetap kami lakukan karena itu merupakan satu kebutuhan kami untuk mendapatkan sayuran sehat, sayuran organik. Saudara onenku, kesempatan ini kami ingin berbagi pengalaman tentang mengatasi tampias air hujan. Seperti tadi kami sampaikan, rumah kami menghadap ke barat, sehingga sinar matahari kalau di musim panas itu sangat mencorong dari arah barat, yang dimulai sekitar jam 2 sampai dengan jam 5 dan terasa panasnya. Dan ketika di musim hujan, air masuk, air tampias dari arah barat dengan tiupan angin. Nah, karena kami di lantai 2 mempunyai teras menghadap ke barat dan teras menghadap ke utara. Yang menimbulkan masalah adalah teras yang menghadap ke barat, terlebih bila mana musim hujan dengan tiupan angin baratnya menimbulkan genangan air di teras lantai 2. Nah, masalah yang timbul bila mana terjadi genangan di teras adalah rembesannya merembet atau membasahi dak lantai 2. Terlebih dak lantai 2 kami beralaskan atau menggunakan dasar besi pondek, sehingga rembesannya bisa menimbulkan genangan-genangan yang membuat sambungan-sambungan instalasi listrik
itu basah sehingga menimbulkan konslet. Akibat yang ditimbulkan adalah kabel-kabel sambungan terbakar dan menimbulkan panas, sehingga lantai yang di bawahnya itu merupakan tempat sambungan-sambungan instalasi listrik terasa panas, di keramiknya terasa panas. Nah, ternyata begitu kami bongkar, di sambungan-sambungan instalasi listrik sudah terbuka dan sudah hangus terbakar dan timbul percikan-percikan api. Itu sangat berbahaya dan alhamdulillah bisa diketemukan. Dan juga rembesan air itu mengalir melalui kabel-kabel atau pipa kabel yang disalurkan ke dinding untuk saklar maupun stop kontak. Nah, rembesan air basahan di dinding itu ada kebocoran-kebocoran listrik, sehingga dinding yang basah itu mengandung strom listrik. Itu kan berbahaya untuk keselamatan. Nah, oleh karena itu rem atau tampias air mutlak harus kita atasi. Nah, waktu itu kami mengatasinya dengan menggunakan tirai yang dari aluminium tipis. Kena angin terlebih anginnya besar, hancur, pada putus benang-benangnya untuk merangkainya. Lalu kita ganti dengan menggunakan paranet, rusak oleh angin, bahkan besi-besi penyangganya pada hilang, nggak tahu kemana, terlempar kemana. Akhirnya kami berpikir lalu mencari cara, dan alhamdulillah kami ketemukan adalah membuat jalusi atau kisi-kisi. Nah, ketika itu kami menemukan masalah untuk membuat jalusi atau kisi-kisi tadi sangat mahal, untuk membeli bahannya mahal, karena waktu itu baru terpikirkan menggunakan bahan aluminium, sangat mahal. Akhir seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kami menemukan solusi, yaitu menggunakan baja ringan. Alhamdulillah dengan baja ringan bisa menghemat biaya. Nah, pada kesempatan ini kami ingin berbagi pengalaman untuk membuat jalusi atau kisi-kisi menggunakan baja ringan. Tentunya karena ini memerlukan proses, kami akan menginformasikan kepada saudara onlineku melalui tahapan-tahapan tayangan video. Nah, oleh karena itu, agar saudara-saudara onlineku bisa memahami apa yang kami lakukan dan bagaimana caranya membuat, simak video kami dari awal hingga akhir, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada saudara-saudaraku yang lainnya. Nah, sekarang kami lanjutkan. Untuk pembuatan jalusi memerlukan bahan baku adalah baja ringan, yaitu kanal C. Inilah baja ringan kanal C. Tentunya saudara onlineku sudah mengetahui semuanya. Baja ringan kanal C 0,75 mili. Ini bahan yang pertama. Kemudian yang bahan berikutnya
adalah reng, baja ringan reng. Nah, ini baja ringan reng. Nah, ini dapat dibeli di toko-toko besi ataupun di toko-toko bahan bangunan. Biasanya menyediakan bahan baja ringan, yaitu kanal C dan rengnya. Kemudian bahan yang lain yang diperlukan adalah paku rivet. Nah, ini paku rivet ukuran 435. Ini saudara onlineku bisa beli secara online. Ini yang kita perlukan. Lalu tentunya alat yang akan kita gunakan adalah tang rivet. Tang rivet kami membeli yang baru karena alat yang lama sudah rusak, pernya patah, kami beli baru. Ini menurut saya bagus karena ketebalannya memadai. Lalu tentunya menyiapkan gunting baja ringan, dan tang. Nah, nanti alat-alat ini akan kita gunakan untuk pengerjaan pembuatan jalusi. Dan satu lagi, alat yang harus kita punya adalah bor. Bisa menggunakan bor listrik atau bor baterai cordless, bisa menggunakan itu. Dan tentunya ukuran mata bor yang kita perlukan, mata bor yang kecil 3,5 mili yang kita perlukan, karena harus disesuaikan dengan besarnya dari kepala paku rivetnya. Nah, itu alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat jalusi. Nah, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa pembuatan jalusi ini merupakan satu tahapan-tahapan dan tidak langsung jadi, oleh karena memerlukan waktu. Karena tahapannya seperti apa nanti dapat diikuti di video kami. Demikian informasi awal. Tentunya selanjutnya kami informasikan seperti apa jalusi atau kisi-kisi yang kami maksudkan. Jalusi atau kisi-kisi yang kami maksudkan adalah sebagaimana berada di belakang saya. Nah, ini adalah jalusi yang kami maksudkan. Saudara ongo perlu ketahui, sebelum kami pasang jalusi, area ini adalah terbuka. Hanya pagar setinggi 1 meter dari lantai. Nah, ketika musim hujan, tampias air tidak bisa dihindari. Akhirnya air masuk dari arah depan, masuk ke dalam dan jatuh di teras. Sehingga di teras ini terjadi genangan air. Airnya akhirnya merembas, meresap, masuk ke lantai dan menimbulkan masalah kelistrikan. Nah, alhamdulillah dengan jalusi ini bisa mengatasi masalah tampias dan masalah sorot sinar matahari yang terlalu panas.
Namun sinar matahari masih kita dapatkan, atau cahaya matahari masih kita dapatkan, dan aliran angin masih kita dapatkan. Nah, ini yang akan kami buat sebagai solusi untuk mengatasi tampias air hujan dan sinar matahari yang terlalu panas dari arah depan. Namun tetap masih mendapatkan cahaya matahari dan angin hembusannya masih bisa masuk ke dalam. Nah, inilah yang ingin kami bagikan kepada saudara onlineku, dan selamat mengikuti proses pembuatan jalusi atau kisi-kisi pada video-video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti video kami, dan mohon maaf bila mana tutur kata kami kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.